Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati dan teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna, kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Di masa yang tersisa kami bertugas, Bang Surya, di Jakarta, tepat 2 minggu sejak hari ini, tanggal 16 Oktober kami tuntas. Izinkan kami menuntaskan yang di Jakarta sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Izinkan kami nanti mengembalikan amanat dan mandat dari rakyat Jakarta, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung untuk warga Jakarta. Sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini. Dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wa jadi, menen tapinta menen jadi. Kira-kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini
tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pagi yang cukup cerah. Seperti biasa, insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian juga masih viral. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang tantangan Anies Baswedan setelah beliau dicapreskan secara resmi oleh Partai Nasdem, sekaligus beliau ini akan mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur DKI, yaitu kurang lebih pada tanggal 16 Oktober. Sahabat sekalian, bersamaan dengan penunjukan Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem, rupanya serangan-serangan kepada diri Anies Baswedan itu semakin gencar, semakin sporadis, dan bahkan masif. Kalau kita perhatikan di media sosial YouTube, bermunculan hampir bersamaan channel-channel yang menyerang Anies Baswedan. Itu bahkan ada yang secara kasar, secara vulgar itu. Narasi-narasi yang dibangun seperti Anies Baswedan itu gagal menjadi Gubernur DKI. Sebelum mengakhiri masa jabatannya, ternyata alam tidak bersahabat dengan Anies karena terjadinya banjir. Kemudian Anies adalah tokoh intoleran. Anies adalah bagian dari politik identitas. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Profesor Cipta Lesmana, bahwa kemacetan ternyata belum berhasil. Ada lagi dari Profesor Romli Atmasasmita, bahwa Anies itu dipastikan akan memakai baju oranye atau dapat ditangkap. Banyak sekali narasi-narasi yang menyudutkan, mendiskreditkan, memojokkan. Bahkan di antara mereka itu ada yang menggunakan narasi-narasi yang memfitnah. Nah, tentu saja ini adalah satu bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui oleh Anies Baswedan. Tapi yakinlah bahwa emas itu disiram dengan air apapun, dia akan tetap memancarkan cahaya kekuningannya. Dan selama ini Anies ini sudah terbukti bahwa apapun juga yang disampaikan oleh para haters, para pembenci-pembencinya, bahkan musuh-musuhnya, itu tidak mempan bagi Anies. Yang di sini sangat memojokkan, mendiskreditkan itu, di antaranya itu adalah PDIP yang jelas dari awal itu. Ini seolah-olah dia menjadi musuh, musuh Anies. Demikian juga partai PSI, yang diketuai oleh Giring dan juga Grace Natalia, ini selalu memojokkan dan juga menyerang Anies. Nah, sekarang ini banyak media-media sosial, channel-channel YouTube yang mereka ini terus-terusan menyerang Anies,
dengan narasi-narasi yang tentu saja ini sangat tidak simpatik. Termasuk di sini juga yang terkena serangan adalah Partai Nasdem sebagai partai pengusung Anies Baswedan. Bahkan mereka menjulukinya itu ya dengan ungkapan-ungkapan ya yang tidak enak lah didengar itu. Seperti sekjen dari PDIP ya, Hasto Kristianto itu memberikan gambaran ya bahwa Nasdem ini seperti warna biru dari bendera Belanda yang akhirnya disobek ya. Jadi seolah-olah Partai Nasdem ini digambarkan sebagai penjajah Belanda itu. Nah, demikian juga channel-channel YouTube yang selama ini memang mereka itu anti Anies ya. Ada Cokro TV, ada 2045 TV, Bagde TV, Seaworld, ya. Ada juga Arena Politik, ya. Macam-macam ya. Ada lebih dari 25 channel itu yang hampir bersamaan itu mereka menyerang Anies. Namun pada saat yang bersamaan ya, semakin Anies diserang, ini justru Anies itu makin membesar, semakin meluas dukungannya. Bahkan hampir semua elemen sekarang ini sudah mendukung Anies. Selain Partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat, ini Partai P3 ini sudah tinggal mendeklarasikan saja. Demikian juga partai-partai yang tergabung dengan KIB. Ini kemungkinan besar ini akan mendukung Anies, baik PAN maupun Golkar. Walaupun secara resmi PAN dan Golkar ini belum mengumumkan, tetapi secara dukungan arus bawah, termasuk kader-kader, mereka itu mendukung Anies. Jadi kemungkinan besar KIB itu akan mendukung Anies Baswedan. Kemudian dari organisasi-organisasi massa yang besar, seperti Muhammadiyah, NU, termasuk juga para pendukung Gus Dur yang disebut Gus Durian, ya, ini mereka sekarang sudah menyatakan mendukung Anies. Termasuk juga dari organisasi umum, seperti Pemuda Pancasila, itu sudah menyatakan akan mendukung Anies. Belum lagi dari organisasi-organisasi yang lain, ya. Ini semakin hari semakin banyak ya, dukungannya. Jadi walaupun Anies ini diserang terus-menerus, dipojokkan, dijatuhkan, bahkan difitnah, tetapi ini bagian dari perjalanan supaya Anies ini menjadi orang yang kuat ya, dan insya Allah dia akan tetap melenggang. Ibaratkan pepatah itu, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Biarkan mereka menggonggong, tapi kafilah tetap berlalu. Adapun permasalahan yang berhubungan dengan bidikan KPK yang terus-menerus membidik Anies, ya, mudah-mudahan ini juga bisa dilewati. Karena secara substansi, sebenarnya Anies itu tidak layak untuk menjadi tersangka, apalagi sampai ditahan. Karena objek yang diserang itu adalah gelaran Formula E. Padahal masyarakat sudah semuanya tahu. Bukan saja masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat internasional tahu bahwa gelaran Formula E ini adalah satu gelaran yang berhasil, yang dilakukan secara transparan, ya. Membawa nama harum bangsa Indonesia dan di dalam negeri juga di dunia internasional. Bagaimana mungkin ya, gelaran Formula E malah dibidik? Nah, ini sepertinya KPK ini dapat orderan dari penguasa. Kalau KPK ini benar-benar mau menegakkan hukum yang sebenarnya, ini banyak kasus-kasus yang prioritas yang sudah jelas-jelas merugikan negara, tapi kenapa tidak diusut? Ada kasus Gibran, Kaisang, Ganjar Pranowo, Harun Masiku, termasuk juga kasus Bansos, ya. Kenapa mereka diamkan saja, ya? Sedangkan Anies yang berdugaan itu belum tentu terus dikejar-kejar terus, ya. Jadi masyarakat sekarang sudah tahu bahwa KPK ini sebenarnya bukan untuk menegakkan hukum, ya, tetapi adalah ada muatan politik jahat ya, untuk menjegal Anies supaya tidak maju di Pilpres 2024. Sahabat sekalian, kita doakan saja
ya. Walaupun Anies diserang dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan segala cara, walaupun mereka itu mendapat dukungan dana yang begitu besar, insya Allah Anies tetap melenggang. Dan sekarang ini ada modus yang baru, ya, yang dulu tahun 2019 juga dia menggiring opini, yaitu adanya lembaga survei, ya, yang mereka ini sebenarnya lembaga survei bayaran, atau bahkan kalau menurut Antoni Budiawan itu mereka adalah lembaga-lembaga pelacur, ya, yang sudah melacurkan diri hanya mengutamakan kepentingan pembayar saja. Ini sekarang sudah mulai, ya, mereka menempatkan Anies di urutan bawah, ya. Itu yakin itu adalah lembaga yang bohong, ya, yang rekayasa dan bukan manipulasi. Tidak usah khawatir, ya. Kita maju terus, ya. Semoga, ya, semakin hari, ya, tantangan-tantangan ini bisa kita lalui dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang betul-betul mempunyai kualitas, kemampuan, kompetensi untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu rumit, yang begitu kompleks, ya, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang menjadikan negara ini negara yang bermartabat, adil, makmur, sejahtera. Kita doakan. Terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.